Kemudian di 18, badrul amwal wa badrul taraf 'anil asarat wa bitafatti 'ala al-ikhwani jud abada hissan wa ma'nan wa ghibbu tarqi in afra. Hormatilah sesama salikin dan ahbab. Jud, senantiasalah derma kepada mereka. Apakah bentuknya hissan materi atau maknan, yakni maknawi, kata-kata, sekedar apa kabar, kif halak ya habibi, kif halak ya ruhi, kif halak ya sayyidi, maknawi, senyuman. Itu obat bagi orang lain untuk tertanamnya rasa kasih pada sana, dan juga pembiasaan diri untuk membentuk jiwa yang stabil, rahim. Wa ghaddi taraf in asara. Pertama, kedua, menutup mata jika ikhwan atau salikin salah. Bukan menutup mata, bukan berarti tidak memperbaiki. Karena memperbaiki itu punya cara yang cukup bijak dalam Islam. Sehingga seorang yang menyeret orang yang minum khamar di depan Rasulullah, dia merasa dia telah melakukan dia telah melakukan kewajiban yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, dengan menyeret orang yang minum khamar dan membawanya di depan banyak orang dan berteriak kepada Rasulullah, melaporkan bahwa ini ada yang minum khamar dan wajib ditakzir. Rasulullah keluar dari rumahnya dengan muka yang merah. Rasulullah ketika ada orang zina, kemudian orang itu berbilang, datang kepada Rasulullah untuk memohon dijilid. Dia datang di depan, ya Rasulullah, saya melakukan zina, maka hukumlah saya. Rasulullah tersenyum dan bicara kepada orang yang di sana, bagaimana ini. Maksud Rasulullah pura-pura tidak mendengar, karena betapa pedihnya dijilid itu. Rasulullah ingin, sudah kau jangan bilang, jangan mengatakan kepadaku. Kalau mengatakan kepadaku berarti mengatakan kepada hakim syariah, kepada qaim syariah, kepada pelaksana syariah, maka aku jilid kau nanti. Karena Rasul adalah sebagai hakim, penguasa dan sekaligus pelaksana syariah. Engkau sudah bilang kepadaku, sudah, berarti engkau sudah diterima oleh Allah tobatnya. Rasulullah menghadap Rasulullah dan berkata kepada orang yang di sana, seolah Rasulullah tidak mendengar. Pertama, Rasulullah merasa bahwa engkau jadi harga dirinya di mataku jadi buruk, kan kasihan. Dan lagi kalau aku mendengar, jadi aku harus laksanakan jilid itu. Maka Rasulullah berbalik sana, memanggil, berbicara dengan orang yang di sana agak jauh. Lalu menghadap lagi ke sini, ya Rasulullah, saya berzina dan jilidlah saya. Iya, makanya Rasulullah menghadap ke sana. Di depan lagi, ya Rasulullah, dan sampai terdengar orang. Maka Rasulullah menunduk dan menatap dengan penuh kasih. Di perutmu ada baby. Tunggu sampai dia melahirkan dan kau datang lagi. Rasulullah pulang dengan sedih. Dan ketika melahirkan, dia mendatang dengan membawa baby merah. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kapan dilaksanakan ya Rasulullah? Anakmu masih merah. Susui. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun,
Ya, maka datanglah kemari. Setelah 2 tahun datang lagi. Akhirnya kata Rasulullah, laksanakan zina. Dan Rasulullah tidak melihat. Ingin ya Rasulullah tidak melaksanakan. Karena Rasulullah seorang yang rahim, qalbun rahim, ra'uf, halim. Selalu menutup. Kalau memang dia sudah mengakui, ditutupi. Ayatakarram ala ikhwanik wajud alaihim abada. Hormati, pertama. Kedua, dermalah kepada mereka selantiasa. Imma fil his, secara material, fabibazil amwal. Wa amma fil makna, fabisarfi himmatil ahwal. Imma dengan harta, atau kalau tidak, yaitu dengan menggunakan semangat ahwal. Jangan menunjukkan kepada sesama ikhwan, menunjukkan sebagai orang yang tidak semangat dalam sujud, dalam ibadah, karena memberikan pengaruh kepada orang lain. Su'ul akhlaq yubdi, perangai buruk mempengaruhi orang lain. Maka ketika bertemu ahbab dan ikhwan, bagaimana? Semangat meskipun sedang putur misalnya. Ini ketika ditanya kenapa? Enggak tahu, saya lagi putur. Akhirnya teman anak juga putur juga deh. Atas suyuh putur. Tapi jika ketemu para salikin, maka berubah, dia pergi. Lemas lagi, kenapa? Mereka pun punya musibah. Karena itu adab. Saya bersama Syekhna Yosef. Syekhna Yosef punya masalah kepada keamanan, katanya, di Kairo. Dan itu sampai kepada tingkat yang sangat berbahaya, tingkat keamanan ini. Mungkin karena senantiasa saya berada di sampingnya, maka mungkin saya menyaksikan artinya kedaipan beliau, artinya beliau merenung bagaimana menghadapi persidangan keamanan yang sangat buruk lah. Lalu tiba-tiba datang waktu belajar, maka ahbab berkumpul di majlis. Maka saya melarangnya, ya Sidi, antum tidak perlu ke majlis. Nah, ahbab sudah datang di majlis, malis. Saya mau nggak apa-apalah. Pendrotak nggak perlu datang ke majlis, tidur saja. Enggak. Sampai dia keluar itu saya jaga gitu. Mau ke majlis. Sampai saya jaga di pintu, dia menarik tangan saya mau ke majlis. Ya, sampai saya tarik tangannya. Mohon, kata saya, Anda istirahat. Arju. Begitu sampai di majlis, seperti seorang yang tidak tengah menghadapi permasalahan. Bercerita, yang mensyarahkan pelajaran dan melanjutkan dengan anasyidah-anasyidah dan qasidah-qasidah, tertawa-tertawa. Selesai majlis lalu pulang ke rumah duduk. Karena itulah adab. Yani adabnya adalah fabisarti himmatil ahwan. Wala tabkhal alaihim bisyai'in yumkinuka isaluhu ilaihim. Kita tidak boleh pelit kepada sesama ikhwan, sehingga ikhwan kehilangan semangatnya gara-gara itu. Fa inna samahata lubutayat, memberikan maaf, solidaritas dan memaafkan, memberikan kemakluman kepada saudara itu adalah inti adab.